Minimal di Pilpres 2029, setidaknya secara formal itu akan ada sekitar 8 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu artinya partai politik yang mampu mengusung calon presiden dan wakil presiden, dia sangat mungkin akan mendapatkan apa yang disebut dengan efek ekor jas. Oleh karena itu, 8 partai politik ini mestinya tidak sungkan-sungkan, tidak perlu takut-takut, tidak perlu ragu-ragu untuk memajukan elit-elit mereka bertanding di Pilpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para sahabat dan para kolega. Mari kita kembali berdiskusi dan membahas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menghapuskan ambang batas presiden 20%. Jadi kalau kita mau berdiskusi terkait dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini dan kita menghitung di atas kertas, bahwa sepertinya minimal di Pilpres 2029 setidaknya secara formal itu akan ada sekitar 8 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lalu dari mana kalkulasinya? Tentu itu didasarkan atas 8 partai politik yang lolos ke parlemen 2024. Jadi 8 partai ini kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi itu otomatis punya tiket untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Siapa mereka? Ya tentu kalau kita hitung satu persatu ya pastinya yang hampir bisa dipastikan maju itu adalah Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra dan saat ini adalah Presiden definitif. Lalu siapa lagi? Ada PDIP. Tentu PDIP punya intensi untuk memajukan jagoan mereka maju di Pilpres. Sudah menjadi tradisi di PDIP sejak 2004 sampai 2024. PDIP itu sangat terbiasa mengusung kader mereka untuk bertanding. Ya, yang paling dekat saat ini dengan PDIP yang selalu disebut namanya adalah Puan Maharani. Atau mungkin nama-nama lain yang nantinya akan disepakati. Lalu Golkar, per hari ini kalau kita melihat Golkar ya tentu ketua umum mereka, Bahlil Lahadalia. Kalau Bahlil tetap menjadi ketua umum misalnya sampai 5 tahun yang akan datang, bukan tidak mungkin Bahlil lah yang akan maju atau siapapun nantinya yang akan diusung oleh Golkar. Setelah itu tentu adalah Muhaimin Iskandar, the one and only sosok yang nyaris tidak pernah tergantikan di PKB. Itu juga potensial maju tuh dan tiketnya juga ada. Setelah itu ada Nasdem. Ya mungkin ya Surya Paloh tertarik maju Pilpres atau siapapun nanti yang akan diusung oleh Nasdem. Siapa tahu nama Anies Baswedan akan kembali diusung ya. Mengingat Nasdem sudah punya golden ticket untuk maju di Pilpres 2029. Setelah itu siapa? Ada Partai Amanat Nasional, ketua umum mereka Zulkifli Hasan, saya kira profiling politiknya mantap dan sangat layak untuk bisa maju, kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah AHY. Jadi AHY itu sejak terjun ke politik ya, kemudian maju di Pilgub Jakarta 2017, kemudian jadi ketua umum Partai Demokrat, itu selalu digadang-gadang sebagai calon pemimpin nasional yang potensial menjadi capres dan cawapres di Republik ini. Di 2029 Demokrat punya kesempatan mengusung AHY untuk menjadi kandidat di Pilpres ya. Itu yang saya sebutkan. Artinya apa? 8 partai politik yang lolos ke parlemen. Mereka itu punya golden ticket. Ada yang juga yang menyebut ini semacam boarding pass, tinggal take off. Kira-kira begitu untuk bisa maju. Dan saya kira ketua umum partai ataupun elit-elit partai ini harus memanfaatkan ini dengan baik ya. Sekalipun ada kecenderungan per hari ini, semua partai itu ingin berkongsi kembali dengan Prabowo Subianto, tetap setia dengan Prabowo Subianto. Tapi ingat dua hal, kita tahu bahwa Pilpres dan Pileg kita itu kan dilaksanakan secara serentak di 2029. Pilpres dan Pileg itu dilaksanakan dalam sehari. Itu artinya partai politik yang mampu mengusung calon presiden dan wakil presiden, dia sangat mungkin akan mendapatkan apa yang disebut dengan efek ekor jas. Jadi kalau partai-partai seperti PDIP, kemudian Golkar, kemudian siapa lagi, PKS, PAN, Nasdem, kemudian PKB dan seterusnya, kalau Gerindra pasti Prabowo, itu kalau memajukan calon di 2029, pastinya secara kalkulasi politik suara pilegnya itu akan naik secara signifikan. Dan itu kan yang kemudian kita lihat yang terjadi. Dulu Demokrat ketika mengusung SBY sebagai calon presiden 2004-2009, 2 periode, itu kan Demokrat naik secara signifikan. PDIP ikut bertanding sekalipun kalah di Pilpres 2004-2009, pilegnya naik secara signifikan.
Apalagi PDIP kan ketika mengusung Jokowi 2014-2019, pileknya juga naik secara signifikan. Begitupun dengan Gerindra, ketika Prabowo ikut bertanding sejak 2009, 2014, 2019, 2024, kan kita tahu suaranya naik secara signifikan. Bahkan yang teranyar yang bisa kita raba itu adalah suara Nasdem, suara PKB, dan suara PKS itu kan naik secara signifikan. Setelah partai ini misalnya mengusung Mohaimin Iskandar dan kemudian mengusung Anies Baswedan. Kita tahu PKB hari ini mendapatkan suara yang cukup luar biasa karena mampu mengusung ketua umum mereka Caimin sebagai kandidat capres. Oleh karena itu, 8 partai politik ini mestinya tidak sungkan-sungkan, tidak perlu takut-takut, tidak perlu ragu-ragu untuk memajukan elit-elit mereka bertanding di Pilpres. Tentu untuk mengamankan suara pileg mereka supaya naik secara signifikan. Karena dalam keserentakan Pilpres dan Pileg berbahaya bagi partai, tidak punya jagoan, mesin politiknya tidak solid, mesin dan struktur pemenangannya itu tidak konsolidatif, maka dia akan ditinggalkan oleh pemilih. Oleh karena itu, satu-satunya cara kenapa misalnya 8 partai yang kemudian ini menurut saya wajib menjadi calon presiden, tentu untuk mengamankan suara pileg mereka. Lalu bagaimana dengan Prabowo Subianto? Terutama partai-partai politik yang saat ini bergabung dalam Kim ataupun Kim Plus. Karena calon presidennya itu ada 8, saya kira nanti pastinya ini ada kecenderungan Pilpres itu akan ada 2 putaran. Kecuali ya nanti Prabowo itu bertanding dengan yang lain mendapatkan 50% suara, 50% plus. Tapi rasa-rasanya kalau calonnya itu ada 8 ya untuk mendapatkan 50% plus 1 misalnya itu agak sulit. Karena begitu banyak calon, maka partai-partai yang berani bertanding nanti di Pilpres sekalipun kalah di putaran pertama tinggal bikin komitmen politik dengan Prabowo Subianto untuk ya berkoalisi di putaran yang kedua. Itu adalah win-win solution. Pileg aman, Pilpres juga aman. Oleh karena itu bagi saya sangat sayang kalau kemudian partai politik melewatkan momen-momen emas di mana gembok soal ambang batas presiden ditiadakan, tapi partai-partai ini tidak berani untuk ya memajukan kader-kader terbaik mereka sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan yang paling terakhir, setahu saya, partai itu kan menjadi penting mengusung kader mereka untuk bertanding. Tentu tujuannya adalah kalah dan menang, jadi presiden ataupun menang sebagai wakil presiden. Kalaupun toh kalah secara politik, ada bonus yang didapatkan oleh partai. Kalau berani mengusung kader mereka, apa bonusnya? Ya tentu adalah penokohan. Rata-rata mantan-mantan calon presiden, rata-rata mantan calon wakil presiden, itu kan dikenal sebagai sosok yang selalu dikait-kaitkan dengan sosok yang sudah dianggap layak sebagai pemimpin nasional. Jadi sekalipun sudah kalah di Pilpres, tak lagi jadi presiden, kalah misalnya di Pilpres, tak jadi presiden dan tak jadi wakil presiden, orang-orang yang bertanding sejak 2004 sampai hari ini, itu ketokohannya pada level nasional itu sudah diakui. Bukankah partai politik itu adalah tempat bagaimana untuk mengorbitkan figur-figur kunci, figur-figur sentral di internal mereka, supaya penokohannya itu naik kelas dan diakui oleh publik. Jadi, kalaupun toh tidak bisa mengkalkulasi kemenangan dalam Pilpres, bagi 8 partai politik ini minimal kader yang diusung itu punya kesempatan untuk bertanding di Pilpres dan ketokohannya diakui. Dan yang paling penting bagi saya, ketua umum partai, elit-elit kunci di partai, mimpi terbesar mereka itu pastinya ingin merasakan bagaimana dahsyatnya, bagaimana merasakan sensasinya menjadi calon presiden dan wakil presiden di Republik ini. Itulah yang saya selalu mengatakan, untuk apa bikin partai politik? Untuk apa ribut-ribut berebut jadi ketua umum partai, sekjen partai, orang penting di partai? Kalau tidak berani mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Hal-hal lain takut kalah dan terusnya saya kira agak gampang untuk dibantah. Sudah menjadi tradisi di negara kita, kalau yang kalah biasanya dirangkul. Iya kan? Ataupun kalaupun toh kalah minimal dia diakui sebagai pemimpin bangsa di Republik ini. Jadi, come on, partai-partai politik minimal yang 8 partai ini, jadikanlah ini sebagai kesempatan emas untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden. Minimal untuk mengamankan kepentingan pileg mereka di masa-masa yang akan datang. Lalu kita juga akan melihat bagaimana konstelasi politik selanjutnya. Jadi partai-partai yang nggak lolos parlemen misalnya seperti PSI, seperti Perindo, seperti Hanura,
Partai Umat, Gelora, PKN, dan seterusnya. Siapa tahu nanti mereka itu diloloskan sebagai kontestan pemilu dan sangat mungkin mereka juga akan mengusung calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, di tengah keistimewaan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, saya kira ini adalah kesempatan bagi partai memanfaatkan kesempatan mereka untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Minimal mereka itu tahu bagaimana rasanya menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sehingga kita tak lagi perlu ribut-ribut bahwa ambang batas presiden itu adalah gembok. Tak perlu lagi kita ribut-ribut misalnya soal putusan Mahkamah Konstitusi, soal batas umur dan seterusnya. Per hari ini sudah tak ada lagi gembok itu. Per hari ini sudah zero threshold. Per hari ini tidak ada halangan-halangan apapun bagi partai politik yang lolos parlemen dan partai peserta pemilu untuk memajukan calon terbaik mereka. Jadi saya kira di situ konteksnya. Penting bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam politik, syai'un syai'un.